Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon hikmat dari Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti kebenaran-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini adalah perkataan Yesus yang kedua di atas kayu salib. Ini berbicara tentang kepastian keselamatan. Saudara-saudara, dalam bagian ini, Yesus meyakinkan penjahat yang disalib bersama dengan Dia akan adanya kepastian keselamatan. Setelah Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Terjadi sebuah pertobatan pada penjahat yang ada di sebelah Yesus di kayu salib. Inilah yang tentu merupakan kerinduan Tuhan dari manusia berdosa. Melalui bagian ini, ada beberapa hal penting yang dapat kita pelajari. Yakni yang pertama, Yesus menjamin keselamatan setiap orang yang mau sungguh-sungguh bertobat. Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kalimat ini merupakan sebuah kepastian bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, pastilah memiliki kepastian surga atau kepastian keselamatan. Dan perlu kita catat bahwa tidak ada kata terlambat bagi seseorang untuk mau bertobat. Sekalipun mungkin sudah di akhir-akhir hidupnya, sekalipun sudah sekarat karena penderitaan, karena sakit penyakit. Tetapi selagi masih ada nafas kehidupan, masih ada kesempatan seseorang untuk bertobat, mengakui dosa, percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Matius dan Markus mencatat bahwa kedua penyamun yang disalibkan di kanan kiri Tuhan Yesus awalnya mencela Dia. Namun Lukas mencatat pertobatan salah satu dari penyamun itu. Rupanya pada mulanya kedua penjahat itu mencela dan ikut mengolok-olok Dia. Mereka berdua mendengar para pemimpin agama Yahudi dan orang Israel mengolok-olok Tuhan Yesus. Akan tetapi yang tidak pernah kita bayangkan adalah bahwa olok-olok itu sebenarnya adalah tentang berita Injil. Orang-orang itu memberitakan suatu berita yang luar biasa, yaitu bahwa Dialah anak Allah, Dialah Mesias, Yesuslah Raja Israel. Dan kelihatannya Tuhan Yesus tetap berdiam ketika Dia diolok-olok seperti itu. Tetapi kemudian seorang penjahat itu berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus langsung berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi tidak perlu menunggu nanti, tetapi hari ini juga ketika engkau mendengarkan firman dan akhirnya engkau beriman kepada Kristus, engkau mengakui segala dosamu, maka engkau memiliki kepastian. Hari ini, engkau pasti mengalami keselamatan. Yang kedua, saudara, keselamatan merupakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Alkitab sudah tegas menyatakan bahwa semua orang sudah berdosa, bahwa tidak ada yang benar, bahwa upah dosa adalah maut, maka mustahil bagi manusia untuk memperoleh kepastian keselamatan dengan usahanya sendiri. Alkitab juga menyatakan bahwa manusia diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena hasil usaha manusia. Karya Kristus di salib merupakan kasih karunia bagi kita. Penjahat yang di sebelah Yesus pastilah tidak menduga kalau pada akhirnya dia memperoleh Firdaus atau surga. Karena dia juga menyadari ketidaklayakannya karena dia adalah seorang berdosa. Demikian pun kita, saudara-saudara. Jikalau saat ini kita memperoleh kepastian keselamatan, jaminan keselamatan di dalam Kristus,
Semua itu hanya karena kasih karunia semata-mata. Amin. Maka kita bersyukur. Dan yang ketiga, orang percaya atau gereja bertugas untuk memberitakan berita keselamatan. Saudara dan saya adalah gereja. Kita adalah umat Tuhan. Orang-orang percaya yang sudah diselamatkan. Maka orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima kasih karunia, haruslah memiliki kepedulian kepada orang-orang yang masih terhilang. Gereja ada di dunia ini karena misi, maka gereja juga ada untuk menjalankan misi dari Tuhan. Gereja dipanggil untuk melayani dan menjadi berkat bagi dunia yang terhilang. Sekalipun mungkin kita tidak memiliki apa-apa secara materi, tetapi kita masih memiliki Kristus yang tinggal di dalam hidup kita. Maka kehadiran Kristus dalam diri kita lebih dari cukup untuk dapat dibagikan kepada sesama yang membutuhkan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka kita haruslah menjadi alat keselamatan. Kita merindukan semakin banyak orang yang mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Kiranya melalui firman Tuhan ini, kita semakin diteguhkan bahwa kita sudah memperoleh keselamatan. Dan kita terus hidup bergiat di dalam melayani Tuhan selagi masih ada kesempatan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sungguh meneguhkan iman kami bahwa di dalam Yesus ada kepastian hidup yang kekal. Terima kasih untuk anugerah-Mu dan tolong kami supaya tetap hidup di dalam kerendahan hati, bersyukur atas anugerah itu, tetapi kami juga memberitakan atau juga membagikan kabar keselamatan kepada orang lain. Pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.